Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Tresna Maulana Farudin selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data Paralel B. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan akhir dari Project Based Learning kami dengan judul penerapan klasifikasi random forest untuk memprediksi status gizi pada balita menggunakan Apache MLlib. Kami dari kelompok 8. Yang pertama, untuk ketua kelompok atas nama Iqmal Thorik Kadafi dengan NPM akhir 052, dan untuk anggota kelompok Miriselin Kristanaya NPM akhir 032, Melinda Putri Azahra NPM akhir 035, Larasati Romadani YP dengan NPM akhir 053, Melia Febrianti dengan NPM akhir 063, Safira Rahmalia Putri NPM akhir 073, dan Faris Nursani dengan NPM 076. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dalam bab 1 ini akan ada latar belakang. Masalah kesehatan gizi buruk pada anak balita merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu manifestasi dari masalah gizi buruk adalah stunting. Dalam era digital dan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan data besar atau big data dan teknik pembelajaran mesin atau machine learning menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan termasuk stunting. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan model prediksi stunting pada anak balita dengan memanfaatkan CML-Lib serta mengevaluasi kinerja model tersebut dalam hal akurasi. Dengan adanya model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia melalui pendekatan berbasis data dan teknologi. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan dengan kasus gizi buruk pada anak balita. Yang kedua, bagaimana pengembangan model prediksi akurat untuk memperkirakan risiko gizi buruk pada anak balita dapat dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, ada apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi pada anak balita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan dari proyek kami yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hubungan berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan terhadap tingkat resiko gizi buruk pada balita di Indonesia berdasarkan data. Yang kedua yaitu mengembangkan model prediksi status gizi pada anak balita yang akurat dengan menggunakan algoritma machine learning yang tersedia di Apache MLlib. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi pada anak balita. Selanjutnya terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi buruk dan faktor-faktor risikonya, membantu orang tua untuk mengidentifikasi anak-anak balita yang berisiko gizi buruk, membantu tenaga kesehatan dalam mendiagnosis dan menangani gizi buruk. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk pencegahan dan penanganan gizi buruk, membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk pencegahan dan penanganan gizi buruk. Yang ketiga, manfaat bagi ilmu pengetahuan, meningkatkan pemahaman faktor-faktor risiko gizi buruk pada anak balita, dan mengembangkan alat prediksi gizi buruk yang lebih akurat dan mudah. Yang terakhir, manfaat bagi mahasiswa, yaitu mempelajari algoritma machine learning secara langsung dari penelitian ini dan meningkatkan keterampilan penelitian dan dapat berkontribusi pada upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next.
Untuk teori penunjangnya, di sini kita memakai empat metode. Yang pertama adalah MongoDB database. MongoDB adalah DBMS NoSQL yang dikembangkan oleh MongoDB INC dan populer karena kemampuannya menangani data dalam skala besar dan format yang fleksibel. Dukungannya untuk berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, Server, dan Cloud membuatnya menjadi pilihan populer dalam lingkup database NoSQL. Untuk yang kedua adalah Random Forest. Random Forest adalah teknik ensemble yang menggabungkan beberapa pohon keputusan dengan teknik sampling terpadu. Saat melakukan prediksi, metode ini menggunakan voting mayoritas untuk klasifikasi dan menghitung rata-rata untuk regresi, menghasilkan prediksi yang akurat dan stabil. Yang ketiga adalah Apache Spark. Spark adalah kerangka kerja pemrosesan big data dengan API tingkat tinggi di Scala, Python, Java, dan R. Dilengkapi dengan pustaka powerful seperti MLlib untuk machine learning, Spark SQL untuk SQL, Spark Streaming untuk streaming real time, dan GraphX untuk pemrosesan grafik. Dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan MapReduce di Hadoop. Yang keempat adalah Spark MLlib. Machine Learning adalah salah satu aplikasi utama Spark. Spark MLlib mencakup algoritma machine learning yang populer, misalnya regresi, klasifikasi, clustering, collaborative filtering, dan frequent pattern mining. Spark MLlib juga menyediakan serangkaian fitur untuk building pipelines, model selection and tuning, dan feature selection, extraction, and transformation. Next. Untuk penelitian terkait, kita mengutip 3 jurnal. Yang pertama yaitu dengan judul klasifikasi status gizi balita menggunakan metode optimasi random forest dengan algoritma genetika. Penelitian ini membahas status gizi balita di Puskesmas Cakru yang saat ini dicatat secara manual dan dianalisis secara manual juga. Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode random forest yang dioptimasi dengan algoritma genetika. Hasilnya menunjukkan rata-rata akurasi sebesar 89,58% yang menunjukkan bahwa algoritma genetika meningkatkan kinerja random forest secara signifikan. Yang kedua adalah jurnal dengan judul prediksi status gizi balita dengan algoritma K-nearest-neighbor atau KNN. Penelitian ini menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi stunting pada anak di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi selama Januari hingga Oktober tahun 2020. Dikembangkan juga sistem berbasis website dan Android untuk pengukuran stunting pada balita dengan nilai rata-rata akurasi sebesar 97,87% menggunakan 10-fold cross validation. Hasilnya menunjukkan keefektifan algoritma random forest dalam memprediksi kondisi stunting pada balita. Yang terakhir, yaitu jurnal dengan judul prediksi stunting pada balita dengan algoritma random forest. Pada penelitian ini memprediksi status gizi pada balita dengan menggunakan algoritma KNN. Penelitian ini menggunakan data dari Puskesmas Cakra Negara yang didapatkan dari hasil observasi yaitu data gizi balita. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, umur, dan berat badan. Hasil dari sistem ini adalah status gizi kurang, gizi baik, gizi lebih. Berdasarkan hasil pengujian dengan confusion matrix, akurasi tingkat keberhasilan penentuan status gizi balita dengan metode KNN yang dihasilkan sebesar 88,06%. Baik, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Jadi dalam penelitian kali ini kita ada beberapa tahapan. Yang pertama, store data to database. Ini artinya kita mencari data, lalu kita menghimpun agar menjadi sebuah database. Selanjutnya, setup configuration. Jadi, tahap awal yang dilakukan adalah menginstal beberapa library dan package yang dibutuhkan. Misalkan dalam tugas ini kita membutuhkan library PyMongo dan PySpark. Jadi, PyMongo ini digunakan untuk berinteraksi dengan database MongoDB dan PySpark digunakan untuk melakukan pemrosesan data dengan Apache Spark. Selanjutnya yaitu connection to database MongoDB, dan selanjutnya connection to PySpark. Jadi ini lebih ke kita menginisialisasikan
menginisialisasikan agar Python kita itu terhubung ke MongoDB dan Spark. Selanjutnya data preprocessing. Data preprocessing yang kita lakukan mencakup selecting columns and changing data types, lalu handling missing value, dan handling duplicate data. Selanjutnya, kita melakukan data eksplorasi. Yang pertama, kita melakukan statistika deskripsi. Selanjutnya, kita mencari number of toddler based on nutrition status. Jadi ini kita menghimpun berdasarkan nutrisi statusnya. Lalu kita mencari kolerasi antar variabelnya. Lalu selanjutnya kita melakukan modeling with random forest. Ini adalah tahapan penting dalam penelitian kita. Lalu untuk menilai akurasi dari model yang telah kita bangun, kita melakukan model evaluasi. Model evaluasi kita menggunakan multi-class classification evaluator. Baik, mungkin bisa next. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Next. Untuk yang pertama, kita akan meng-set up configuration. Di sini kita menggunakan PyMongo, yaitu library Python yang digunakan untuk berinteraksi dengan database MongoDB, yaitu salah satu database NoSQL yang digunakan dalam analisis data karena kemampuannya untuk menyimpan data semi-struktural atau tidak terstruktur. Dengan menginstal PyMongo, sehingga kita dapat terhubung dan dapat mengambil serta menyimpan data dari atau ke MongoDB yang diperlukan dalam pengumpulan atau penyimpanan data dalam proses analisis. Selanjutnya kita juga menginstal PySpark, yaitu library Python yang menyediakan antarmuka untuk Apache Spark, yaitu platform pengolahan data yang dirancang untuk bekerja dengan data besar dan kompleks secara terdistribusi. Instalasi ini memungkinkan kita untuk menggunakan fitur-fitur Spark seperti pemrosesan data paralel, analisis machine learning, dan pengolahan stream data dalam lingkungan Python. Selanjutnya kita akan connect to database. Yang pertama kita harus mengimport beberapa libraries dan modules. Lalu kita initialization of Spark session dengan kode yang ada pada PowerPoint. Kode tersebut bertujuan untuk menginisialisasi koneksi ke database MongoDB yang di-host di MongoDB Atlas. Selanjutnya setelah terhubung, data tersebut menunjukkan pemilihan database Gizi dari koneksi yang telah dibuat, kemudian memilih koleksi data underscore Gizi tersebut di dalam database Gizi. Koleksi ini akan berisi dataset tentang nutrisi balita yang akan dianalisis, yang tertera di layar dengan tampilan di atas menunjukkan data frame data underscore Gizi dengan 2519 baris dengan 6 kolom. Kode ini kemudian mengubah kolom underscore ID menjadi tipe data string untuk memudahkan pengelolaan dan analisis data. Next. Selanjutnya, untuk connect to MongoDB, yang pertama ada create a database, yang kedua ada connect to MongoDB Compass, yang ketiga insert copy string to MongoDB Compass, lalu display when the import is successful dengan tampilan yang ada di layar. Next. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu import data file dengan format CSV, lalu display data in tabulated form. Selanjutnya configuration to connect to Python. Next. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan ke PySpark. Langkah yang pertama adalah mengimport libraries dan modules seperti yang ada pada gambar. Kode di gambar itu bertujuan untuk mengimport semua pustaka dan modul yang diperlukan untuk melakukan analisis dan permodelan data menggunakan PySpark. Yang kedua, kita melakukan initialization of Spark session. Langkah-langkah ini dimulai dengan membuat atau mengambil sesi Spark menggunakan Spark Session Builder. Lalu metode upname big data memberi nama aplikasi
Dan get or create memastikan satu sesi aktif per aplikasi di dalam GVM. Lalu akan muncul data frame yang ada pada PowerPoint yang memiliki kolom seperti underscore ID, JK atau jenis kelamin, usia saat ukur dalam bulan, berat dalam kilogram, tinggi dalam sentimeter, dan juga status gizi. Selanjutnya, perintah df show itu digunakan untuk menampilkan 3 baris pertama dari data frame. Next. Selanjutnya, data pre-processing, yaitu langkah-langkahnya ada selecting columns and changing data types, yaitu kita mengubah data ke format yang sesuai menggunakan vector assembler. Vector assembler adalah transformer dari PySpark mlib yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom fitur menjadi satu kolom vektor. Langkah yang kedua yaitu handling missing value. Kita mendefinisikan dan menginisialisasi model random forest dengan membuat objek random forest classifier. Parameter yang disertakan adalah features call dan label call, yang masing-masing menunjukkan kolom yang berisi seluruh features dan label dari dataset. Parameter numTrees sama dengan 10 menunjukkan bahwa akan menggunakan 10 pohon keputusan dalam ensembler random forest. Lalu selanjutnya adalah kita handling duplikat data, yaitu setelah model dilatih, langkah selanjutnya yang kita gunakan adalah menggunakan model tersebut untuk melakukan prediksi pada data baru, dan data yang digunakan merupakan data tes. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada bab 4.5 yaitu data exploration dan visualization. Yang pertama, mengeksplorasi statistika deskriptif dari data. Di situ ditunjukkan bahwa dari masing-masing kolom ada kolom jenis kelamin, usia saat ukur, berat badan, tinggi badan, dan status gizi dengan beberapa summary dari statistika deskriptifnya seperti jumlah, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nah, untuk selanjutnya itu korelasi yang disitu ditunjukkan pada gambar kedua. Di situ ada korelasi dari masing-masing variabel. Lalu selanjutnya jumlah balita berdasarkan status gizi. Yang pertama dari status gizi buruk berjumlah 6 balita dan ditunjukkan dari tabel di bawahnya. Lalu selanjutnya jumlah balita dengan status gizi kurang sebanyak 154 balita. Lalu ada jumlah balita dengan status risiko gizi lebih dengan jumlah 96 balita. Lalu ada jumlah balita dengan status gizi lebih dengan jumlah 12 balita. Next. Selanjutnya, menampilkan jumlah balita berdasarkan status gizi buruk dan juga berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama ada jumlah balita laki-laki dengan status gizi buruk. Itu berjumlah 4 balita. Dan untuk yang kedua ada jumlah balita berjenis kelamin perempuan dengan status gizi buruk berjumlah 2. Lalu selanjutnya, group by exploration berdasarkan status nutrisi. Jadi menampilkan rata-rata setiap kolom berdasarkan status gizi di kolom status gizi, seperti gizi buruk dengan rata-rata usia 11, rata-rata berat 6,6 kg, dan juga rata-rata tinggi 72,83 cm, dan selanjutnya. Lalu yang kedua berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki rata-rata usia 30 bulan, berat badan 12 kg, tinggi 88,75 kg, cm, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan, usia ukur 31 bulan, rata-rata berat badan 11,89 kg, dan juga rata-rata tinggi 88,01 cm. Next. Lalu selanjutnya itu ada visualisasi menggunakan chat MongoDB. Di pojok kiri atas ada persebaran gizi balita yang divisualisasikan menggunakan pie chart. Yang di tengah persebaran status gizi balita berdasarkan jenis kelamin. Yang warna biru dilambangkan untuk jenis kelamin laki-laki dan warna
merah muda dilambangkan untuk jenis kelamin perempuan. Lalu sebelah kanan ada persebaran berat badan dan usia balita. Lalu 3 metrik di bawah yang menunjukkan rata-rata berat badan balita, rata-rata tinggi badan balita, dan juga rata-rata usia balita. Next. Lalu bagian 4.6 modeling. Yang pertama mengubah format data, membangun model random forest, memprediksi, dan yang terakhir mengevaluasi. Yang pertama mengubah format data. Mengubah data ke format yang sesuai menggunakan vector assembler. Vector assembler adalah transformer dari PySpark MLlib yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom fitur menjadi satu kolom vektor. Ditunjukkan seperti gambar yang di sebelah kanan. Lalu membangun model random forest, mendefinisikan dan menginisialisasi model random forest dengan membuat objek random forest classifier. Parameter yang disertakan adalah features call dan label call, yang masing-masing menunjukkan kolom yang berisi seluruh fitur features dan label-label dari dataset. Parameter 6 trees sama dengan 10, menunjukkan bahwa akan menggunakan 10 pohon keputusan dalam ensemble random forest. Lalu selanjutnya prediksi. Setelah model dilatih, langkah selanjutnya menggunakan model tersebut untuk melakukan prediksi data baru. Data yang digunakan merupakan data tes. Yang terakhir, evaluasi model. Ini menggunakan multi-class classification evaluator dari PySpark MLlib untuk mengevaluasi akurasi model klasifikasi yang telah dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 5 memberisikan tentang kesimpulan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model random forest yang dikembangkan mampu memprediksi status gizi balita dengan akurasi sebesar 89,14%. Akurasi ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membuat prediksi yang akurat berdasarkan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa model dapat menggeneralisasi pola yang telah dipelajari dari data pelatihan dengan efektif. Kesimpulan ini menekankan keberhasilan penggunaan algoritma random forest dalam konteks klasifikasi status gizi balita. Dengan akurasi yang tinggi, model ini dapat dianggap sebagai solusi yang efektif untuk memenuhi tujuan analisis dan prediksi yang diinginkan dalam bidang kesehatan masyarakat atau pengembangan kebijakan gizi. Secara keseluruhan, studi ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengaplikasikan teknik machine learning untuk meningkatkan pemahaman terhadap status gizi balita, serta menawarkan pandangan tentang potensi penggunaan teknologi untuk tujuan kesehatan masyarakat secara lebih luas. Baik, sudah selesai pemaparan hasil proyek based learning dari kami. Jika terdapat salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.